Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan presentasi hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Gimnastia Ramadan, kedua Firzan Katami, ketiga Asta Yusdika, keempat Ridho Jaya Perdana, dan kelima saya sendiri, Ditya Ika Hervianto. Baik, di sini kami membahas Villa Ummah Hati Tranquil Heart yang berada di Bali, Indonesia. Baik, yang pertama untuk pengaturan tapak, Ummah Hati Villa adalah villa yang terletak di Senayan, pinggiran Ubud, Bali. Dirancang oleh studio Jenkel, villa ini mengusung konsep Tranquil Heart yang menggabungkan keanggunan sederhana dengan sentuhan modern, menciptakan suasana yang harmonis dengan alam sekitar. Berlokasi di Sayan di pinggir Ubud, Bali. Untuk akses utama ke Villa Ummah Hati adalah melalui area parkir yang dapat dilalui kendaraan. Namun, untuk mencapai villa, Anda perlu berjalan kaki dari area parkir tersebut. Jalan menuju villa melibatkan jalur setapak yang menurun dan menanjak. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan alas kaki yang nyaman dan sesuai untuk berjalan di medan seperti itu. Untuk tata letak bangunan, bentuk bangunan villa ini memiliki bentuk L dan terdiri dari satu lantai dengan luas bangunan sekitar 450 meter persegi di atas lahan seluas 4000 meter persegi. Untuk ruang utama terdiri dari 3 kamar tidur dengan kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, dapur, ruang cuci, pantry, dan kamar staf. Keterbukaan ke alam, mengadopsi gaya tradisional Bali, banyak bagian villa yang terbuka ke alam, menciptakan hubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Untuk kolam renang, terdapat kolam renang panjang yang mengarah ke jurang Sungai Ayung, menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menjelaskan desain fasad. Villa ini memiliki bentuk bangunan bentuk L dengan satu lantai yang dirancang untuk menyatu dengan lingkungan hutan tropis sekitarnya. Fasadnya menampilkan atap sirap kayu besi yang landai, memberikan kesan sederhana namun elegan. Struktur atap menggunakan teknik sambungan Jepang, mencerminkan keahlian pengerjaan yang tinggi. Dinding keluar villa dilapisi dengan batu paras vulkanik dari Lubud, memberikan tekstur alami dan warna yang harmonis dengan lingkungan. Pintu dan jendela dibuat dari kayu jati Indonesia yang kaya warna, menambah kehangatan dan tampilan fasad. Fasad Villa Ummah Hati dirancang untuk membuka ruang interior ke arah luar, menciptakan hubungan langsung dengan alam. Banyak bagian villa yang terbuka, memungkinkan cahaya alami masuk dan memberikan pemandangan langsung ke jurang Sungai Ayung dan hutan tropis sekitarnya. Villa Ummah Hati mencerminkan filosofi desain yang menghargai kesederhanaan, keahlian material, dan terhubung dengan alam, menciptakan suasana yang tenang dan harmonis bagi penghuninya. Baik, di sini saya akan menjelaskan material dari bangunan tersebut. Yang pertama, kayu besi ulin daur ulang digunakan untuk struktur atap dan elemen luar bangunan. Merupakan kayu keras tropis yang sangat tahan lama dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Sumber kayu berasal dari rumah tua di Kalimantan, menjadikan fasad lebih ramah lingkungan karena berbahan daur ulang. Yang kedua yaitu batu paras vulkanik, digunakan untuk dinding luar fasad. Batu lokal dari wilayah Ubud yang memiliki tekstur alami dan warna hangat abu-abu keputihan, memberikan kesan sejuk menyatu dengan lanskap tropis. Yang ketiga, kayu jati lokal, dipakai untuk kusen jendela, pintu, dan penutup dinding tertentu, memberikan kesan hangat dan kontras halus terhadap batu paras dan kayu besi. Kayu jati juga memiliki ketahanan alami terhadap rayap dan kelembapan. Yang keempat yaitu rotan anyaman, digunakan pada bagian langit-langit semi terbuka yang juga terlihat dari luar. Rotan dari Sulawesi dianyam secara tradisional, memperkuat identitas lokal
dan memperhalus kesan modern. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Ferdinand Katami. Di sini saya akan menjelaskan struktur bangunan Villa Umahati dengan luas 450 meter persegi. Struktur utama rangka kayu. Villa menggunakan struktur rangka kayu besi daur ulin dari rumah tua di Kalimantan. Yang kedua, kayu ini sangat tahan terhadap kelembaban dan rayap, ideal untuk iklim tropis Bali. Yang ketiga, struktur kolom dan balok dibuat sepenuhnya dari kayu ini. Yang kedua, sambungan tanpa paku, joinery system. Teknik sambungan menggunakan metode pertukangan Jepang, tradisional wood joinery. 2. Tidak menggunakan paku atau baut logam. 3. Sambungan disusun dengan presisi tinggi sehingga menciptakan. Yang ketiga, sambungan disusun dengan presisi tinggi menciptakan struktur yang kokoh, elastis dan indah secara visual. Yang ketiga, struktur atap. Rangka atap juga dari kayu besi dilapisi dengan sirap kayu dan shingles. Sudut atap yang landai memungkinkan air hujan mengalir cepat sesuai dengan kondisi curah hujan tinggi di Bali. Overhang besar memberikan keteduhan dan perlindungan dari hujan. Yang keempat, dinding dan lantai. Dinding luar terdiri dari pasangan batu paras vulkanik, ubud yang cukup ringan namun kuat dan tahan cuaca. Beberapa bagian interior dan partisi menggunakan papan kayu jati. Lantai menggunakan kombinasi batu lokal dan kayu keras, tergantung fungsi ruang. Yang kelima, struktur terbuka dan sirkulasi udara. Villa dirancang semi terbuka, struktur memungkinkan banyak ventilasi silang alami, cross ventilation. Ruang-ruang seperti ruang tamu dan dapur terbuka tanpa dinding penuh mengurangi kebutuhan struktur beban horizontal berat. Sekian presentasi dari saya. Kemudian dari sistem utilitas Villa Umahati di Bali dirancang untuk mendukung gaya hidup tropis yang berkelanjutan dengan memperhatikan efisiensi energi, kenyamanan termal, dan integrasi alami dengan lingkungan. Berikut adalah ringkasan sistem utilitas berdasarkan prinsip tropis. Yang pertama, sistem kelistrikan. Listrik kelistrikan tersembunyi dan integrasi dalam struktur kayu dan dinding batu. Penggunaan pencahayaan alami maksimum untuk mengurangi beban listrik di siang hari. Kemungkinan penggunaan lampu LED hemat energi pada pencahayaan interior dan eksterior. Panel kontrol listrik diposisikan secara terpusat dan tersembunyi untuk estetika bersih. Yang kedua, sistem air bersih. Kemungkinan sumber air dari sumur bor lokal atau sistem distribusi PDAM setempat. Kemudian air dialirkan melalui sistem pipa tersembunyi di bawah lantai dan di dalam dinding. Dan fasilitas utama, shower indoor dan outdoor, stafel batu alami, pantry dan dapur dengan akses air bersih. Kemudian yang ketiga, sistem air kotor dan limbah. Penggunaan sistem septic tank pribadi atau block tank dan tertanam di lahan seperti villa-villa lain di kawasan Ubud. Limbah cair dari dapur dan kamar mandi dipisahkan dari limbah toilet. Limbah non-organik kemudian besar dikelola secara manual atau melalui layanan kebersihan lokal. Yang keempat, sistem ventilasi dan pendinginan. Ventilasi alami sangat diutamakan bila didesain semi terbuka dengan dan ventilasi silang dari jendela besar dan dinding terbuka. Beberapa kamar mungkin dilengkapi dengan kipas angin, langit-langit, sedangkan AC hanya dipasang pada kamar tidur. Material alami seperti rotan dan kayu juga membantu menjaga suhu interior tetap sejuk. Yang kelima, sistem energi alternatif atau opsional. Tidak disebutkan secara eksplisit, namun desainnya memungkinkan penggunaan panel surya di atap sebagai sumber listrik tambahan. Kemudian sistem pasif seperti atap overhang, cross ventilation, dan material thermal mass membantu mengurangi kebutuhan energi. Yang keenam, sistem dapur dan air panas. Dapur utama dilengkapi dengan kompor dan oven, kemudian menggunakan gas LPG. Air panas untuk mandi kemungkinan disuplai oleh pemanasan air tenaga surya atau listrik, tergantung pada fasilitas masing-masing kamar mandi. Dari kesimpulan dari Villa Umahati mengusung prinsip
prinsip low impact living. Sistem utilitas dirancang efisiensi tanpa mengorbankan kenyamanan, kemudian sederhana namun berfungsi optimal, dan integrasi secara halus dalam arsitektur tropis alami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.